Jemaat yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah usaha untuk menekan penyebaran virus corona saat ini, kita kembali melakukan kebaktian secara online. Saat ini, Tuhan kembali menganugerahkan kepada kita iman dan hikmat yang dapat menuntun dan menolong kita untuk melihat situasi dan mengambil tindakan yang bijaksana melalui kebaktian saat ini. Adapun beberapa warta lisan yang perlu mendapat perhatian kita bersama. Kebaktian umum online GKI Kebonjati selama masa pandemi COVID-19 dapat diikuti melalui channel YouTube GKI Kebonjati atau aplikasi GKI Kebonjati Bandung setiap hari Minggu pukul 7. Keterangan lengkap kebaktian online bisa dilihat di Surat Edaran Majelis Jemaat GKI Kebonjati Bandung tanggal 1 April 2020 atau melalui Warta Jemaat Online, aplikasi GKI Kebonjati atau website GKI Kebonjati dan sosial media GKI Kebonjati, WhatsApp, Facebook, dan Instagram. Bagi anggota jemaat dan simpatisan GKI Kebonjati yang tergerak untuk berbagi berkat dari Tuhan melalui Kelker Peduli COVID-19, GKI Kebonjati yang bekerja sama dengan GKI Klasis Bandung bisa menyalurkan melalui rekening BCA atas nama GKI Kebonjati Bandung dengan keterangan atau peruntukan Bonti Peduli COVID-19. Untuk persembahan dalam bentuk APD, surgical mask N95, masker, hand sanitizer, vitamin, dan lain-lain dapat dikirim ke GKI, Jalan GKI Kebonjati nomor 100, Bandung. Keterangan lengkap bisa dilihat di Warta Jemaat Online, aplikasi GKI Kebonjati, atau website GKI Kebonjati dan media sosial GKI Kebonjati, WhatsApp, Facebook, dan Instagram. Pelayanan Baptisan Kudus Dewasa dan Pengakuan Percaya atau CD kelas katekisasi tahun pelayanan 2019 sampai 2020 akan dilaksanakan pada hari Minggu 7 Juni 2020 pukul 9.30. Formulir bisa diperoleh di Sekretariat GKI Kebonjati. Formulir yang telah diisi lengkap rangkap 2 diserahkan paling lambat hari Minggu 31 Mei 2020 pukul 12. Mohon perhatian calon baptis dewasa dan pengakuan percaya atau CD katekisan tahun 2019 sampai 2020. Keterangan lengkap bisa dilihat di Warta Jemaat Online, aplikasi GKI Kebonjati, atau website GKI Kebonjati dan media sosial GKI Kebonjati, WhatsApp, Facebook, dan Instagram. Di masa pandemi COVID-19 ini, Majelis Jemaat GKI Kebonjati menyediakan wadah bagi anggota jemaat dan simpatisan GKI Kebonjati yang membutuhkan sarana media sosial untuk memasarkan barang dagangannya di media sosial yang dimiliki oleh GKI Kebonjati Bandung. Keterangan lengkap bisa dilihat di Warta Jemaat Online, aplikasi GKI Kebonjati, atau website GKI Kebonjati dan media sosial GKI Kebonjati, WhatsApp, Facebook, dan Instagram. Persembahan merupakan salah satu bentuk ungkapan syukur atas kasih-Nya kepada kita. Selain itu, persembahan juga merupakan bentuk dukungan kita sebagai jemaat atau simpatisan gereja untuk mendukung berjalannya program gereja dan operasionalnya. Mulai saat ini, untuk memudahkan kita semua dalam memberikan persembahan, maka Majelis Jemaat GKI Kebonjati mulai mengaktifkan persembahan menggunakan aplikasi dompet digital dengan scan QRIS seperti BCA Mobile, OVO, Genius, GoPay, Dana, Link Aja, ShopeePay, Permata Mobile, dan mobile banking lainnya. Panduan penggunaan bisa dilihat di keterangan lengkap di Warta Jemaat Online, aplikasi GKI Kebonjati, atau website GKI Kebonjati dan media sosial GKI Kebonjati, WhatsApp, Facebook, dan Instagram. Dalam rangka mendukung upaya pemerintah menghambat pandemi COVID-19, maka seluruh kegiatan di GKI Kebonjati yang bersifat pertemuan fisik selama masa pandemi COVID-19 ditiadakan, kecuali pelayanan kedukaan. Dalam masa pandemi COVID-19, Sekretariat GKI Kebonjati Bandung tetap melayani seperti biasa, hari Senin sampai dengan Jumat, pukul 8 sampai dengan 4 sore, dan Sabtu pukul 8 sampai dengan 1 siang, kecuali hari Minggu tutup. Demikian agar jemaat mengetahui dan menjadi maklum. Pelayan firman di kebaktian minggu ini adalah Pendeta Yoce Handrikaro. Saat hening bagi kita.
Marilah bersama-sama kita mempersiapkan hati dan pikiran kita di hadapan Tuhan untuk menjawab panggilan Tuhan hari ini dengan sukacita dan dengan hati yang rindu. Mazmur 100 ayat 4 sampai dengan 5. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Batu penjuru gereja dan dasar yang esa, yaitu Yesus Kristus, pendiri umatnya. Dengan kurban darahnya, gereja ditebus, baptisan dan firman-Nya membuatnya kudus. Terpanggil dari bangsa seluruh dunia, manunggalah gereja bertuhan yang esa, aneka kurnia-Nya, esa baptisannya, esa perjamuannya, esa harapannya. Dilanda perpecahan dan faham yang sesat, jemaat dirasakan tekanan yang berat. Kaum kudus menyerukan, berapa lamakah akhirnya malam duka diganti terang cerah. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Amin. Amin. Kasih setia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema ibadah kita pada hari ini adalah bergereja dalam kasih dan relasi. Gereja bukanlah bangunan yang megah, tetapi gereja adalah kumpulan orang percaya yang dipilih dan dijadikan milik Allah oleh Roh Kudus. Setiap individu hidup dan memiliki peran untuk berbagi kasih, yang di dalamnya terjalin relasi yang baik satu dengan yang lainnya. Sebagai yang dimiliki Allah, gereja memiliki tugas panggilan yang mulia. Untuk setiap orang percaya dipanggil untuk menyatakan kesetiaannya kepada Allah, didasarkan kepada kasih dan relasi iman. Dalam Yohanes 13 ayat 34 berkata, Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Kristus yang bangkit telah mengalahkan maut. Ada kehidupan baru dan proses perubahan. Hendaklah setiap individu gereja, yaitu orang-orang percaya, menjadi agen untuk melakukan perbuatan baik.
Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakan. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Mazmur 34 ayat 18-19. Mari dengan penuh kerendahan hati kita mengaku dosa kita dalam doa pribadi. Ya Bapa, hanya karena kasih karunia-Mu, kami menerima pengampunan dan hidup kami Engkau pulihkan menjadi ciptaan baru. Kiranya Roh Kudus memampukan kami untuk hidup taat dalam iman, kasih, dan pengharapan yang Engkau anugerahkan kepada kami. Karena kami menyadari bahwa keindahan hidup ini kami alami ketika kami mengasihi, bukan dikasihi. Ketika kami memberi, bukan diberi. Ketika kami melayani, bukan dilayani. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Di hadapan tahta rahmat, aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Ini saja andalanku, jasa kurbanmu. Hatiku yang hancur luluh,
dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Kaulah sumber penghiburan, Raja hidupku. Baik di bumi, baik di sorga, siapa bandingmu? Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Dengan bangkit berdiri, marilah setiap orang yang telah datang kepada Tuhan dengan menyesal dan sungguh-sungguh mengakui dosanya dan memohon pengampunan dari Tuhan Yesus Kristus, maka inilah berita anugerah bagi kita semua yang diambil dari Roma 8 ayat 38 sampai 39. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun suatu makhluk lain, tidak ada akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Tuhan besertamu. Gereja bagai bahtera di laut yang seram, mengarahkan haluannya ke pantai seberang. Mengamuklah samudera dan badai menderu. Gelombang zaman menghempas yang sulit ditempuh. Penumpang pun bertanyalah selagi berjerit, betapa jauh di manakah labuhan abadi. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kalah. Ya Tuhan tolonglah. Gereja bagai bahtera, muatannya penuh, beraneka manusia yang suka mengeluh, yang hanya ikut
kau semua binasa kelak, ya Tuhan tolonglah. Gereja bagai bahtera di laut yang seram, mengarahkan haluannya ke pantai seberang. Hai kau yang takut dan resah, kau tak sendirian. Teman sejalan banyaknya, dan Tuhan di depan. Bersama-sama majulah, bertahan berteguh. Tujuan akhir adalah labuhan Tuhanmu. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah. Tanpa Dikau semua binasa kelak, ya Tuhan tolonglah. Saudara sekalian, mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, kami sudah menyiapkan diri kami untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Berkati kami ya Tuhan agar setiap bagian firman yang kami baca dan kami renungkan bersama saat ini, menolong kami bagaimana kami berhidup bergereja dengan benar di mata Tuhan, sehingga kami dapat bersama-sama melaksanakan tugas panggilan kami sebagai gereja. Kami menciptakan gereja kami sebagai gereja yang menjadi berkat bagi kehidupan bersama, baik dalam lingkungan kami sebagai persekutuan umat maupun bagi masyarakat dimanapun kami berada. Bapa di sorga, inilah doa kami, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul 17 ayat 22 sampai 31. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan, kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah Ia kekurangan apa-apa, karena Dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja, Ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan Ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia, walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Karena Ia telah menetapkan suatu hari, pada waktu mana Ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya,
Sesudah ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu, dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkan namanya, muliakanlah dia, naikkan pujian. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkan namanya, muliakanlah dia, naikkan pujian. Hai bangsa-bangsa, puji Allah, kepadanya perdengarkan pujian. Ia tak biarkan kaki kami goyah, dan jiwa kami diselamatkannya. Sebab kau telah menguji kami, telah murnikan kami bagai perak. Kau telah membawa kami dalam jaring, kenakan beban di pinggang kami. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkan namanya, muliakanlah dia, naikkan pujian. Kau telah biarkan orang melintasi atas kepala kami. Kami telah menempuh api dan air, tapi Engkau membebaskan kami. Aku akan masuk rumah-Mu dengan membawa korban bakaran. Aku akan membayar kepadamu nazar yang diucapkan mulutku. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkan namanya, muliakanlah dia, naikkan pujian. Korban bakaran dari hewan akan ku persembahkan kepadamu, dengan asap korban dari domba jantan, beserta lembu dan kambing jantan. Marilah dengar hai sekalian, orang-orang yang takut akan Allah. Ku akan ceritakan kepadamu yang dilakukan Tuhan padaku. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkan namanya, muliakanlah dia, naikkan pujian. Padanya aku telah berseru, dengan lidahku nyanyikan pujian. Andaikan ada niat jahat dalamku, tentulah Tuhan tak mau mendengar. Sesungguhnya Allah tak mendengar, memperhatikan doa yang kuucap. Terpuji Allah yang mentolak doaku, yang tak menjauhkan kasih setianya. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkan namanya, muliakanlah dia, naikkan pujian. Bacaan kedua diambil dari 1 Petrus 3
ayat 13 sampai 22. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh, dan di dalam roh itu juga Ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang ada di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang, yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan, maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah, oleh kebangkitan Yesus Kristus, yang duduk di sebelah kanan Allah, setelah Ia naik ke surga, sesudah segala malaikat, kuasa, dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara sekalian, bagian Injil yang menjadi dasar renungan kita hari diambil dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai dengan ayat 21. Yohanes 14 ayat 15 sampai dengan ayat 21 berkata demikian bagi kita. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak dapat melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Saudara sekalian, berbahagialah kita yang mendengar firman Allah dan yang melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, Sering kasih Tuhan Yesus Kristus, apa ciri dari gereja yang sehat? Apa ciri dari gereja yang sehat? Saudara sekalian, untuk dapat menjadi gereja yang sehat, menurut saya ada dua hal yang perlu diperhatikan.
Yaitu saudara sekalian, yang pertama, gereja yang sehat adalah gereja yang tahu apa yang menjadi penyakitnya dan tahu bagaimana mengatasi penyakit itu. Yang kedua, saudara sekalian, gereja yang sehat adalah gereja yang tahu dan dapat melaksanakan tugas panggilannya. Nah, saudara sekalian, apa yang menjadi penyakit dalam gereja? Untuk menjawab hal ini, saudara sekalian, saya menggunakan buku yang ditulis oleh Benjamin Corey. Benjamin Corey dalam bukunya Mengapa Orang Meninggalkan Gereja memberikan beberapa hal yang dapat kita lihat sebagai penyakit yang ada dalam gereja yang perlu kita perhatikan bersama-sama. Saudara sekalian, mengapa orang meninggalkan gereja? Yang pertama, saudara sekalian, adalah karena umat tidak mendapatkan suasana komunitas. Apa itu komunitas, saudara sekalian? Komunitas adalah sebuah persekutuan jemaat yang di dalamnya umat merasa nyaman berada di dalamnya karena merasa aman dan nyaman, merasa diterima dan dihargai serta diperlakukan dengan baik. Dan ketika orang merasa tidak diterima, tidak merasa aman dan nyaman, tidak merasa dihargai dalam persekutuan jemaat itu, maka orang bisa saja meninggalkan persekutuan jemaat di mana ia berada di dalamnya selama ini. Penyakit yang kedua yang juga bisa menimbulkan orang meninggalkan gereja, saudara, ialah karena konflik yang tidak terselesaikan. Saudara, dalam relasi antar pribadi atau antar kelompok dalam gereja bisa saja terjadi konflik. Konflik bisa membuat rusaknya relasi. Jika tidak ditangani atau diselesaikan dengan baik, bisa saja membuat orang merasa tidak nyaman berada dalam persekutuan jemaat itu dan kemudian memilih pindah ke tempat lain atau malah tidak pergi ke gereja lagi. Itulah pilihannya. Yang ketiga adalah orang merasakan kesepian dalam keramaian. Saudara sekalian, di dalam keramaian bisa saja orang merasakan kesepian. Merasa kesepian di dalam keramaian memang bisa terjadi karena banyak faktor. Bisa saja faktor dari orang itu sendiri yang memang suka menyendiri. Tetapi orang juga bisa merasakan kesepian di dalam keramaian karena dia merasa tidak ada yang memedulikannya. Tidak ada orang yang dirasa mau mendengarkan pendapat atau pandangannya. Orang bisa merasakan kesepian di tengah keramaian ketika dia merasa bahwa tak ada seorang pun yang bisa diajak berbicara atau mau berbicara dengannya, yang mau mendengarkan atau peduli dengan dirinya. Dan seringkali orang yang merasa kesepian di dalam sebuah persekutuan bisa memilih untuk meninggalkan persekutuan jemaat itu, saudara sekalian. Yang keempat adalah tidak terlibat dalam pelayanan. Saudara sekalian, di dalam gereja ada banyak aktivitas pelayanan. Di dalam jemaat ada banyak orang dengan segala potensi yang dapat digunakan untuk pelayanan, tetapi sungkan untuk menawarkan diri ambil bagian dalam pelayanan. Ada banyak orang punya kemampuan untuk melayani, tetapi sungkan menawarkan diri ambil bagian dalam pelayanan, saudara sekalian. Dan karena itu ketika ia melihat bahwa potensi dirinya tidak dapat dimanfaatkan atau termanfaatkan atau tersalurkan dalam pelayanan di tempat itu, ia bisa saja memilih lalu memutuskan untuk meninggalkan gereja itu. Hal kelima yang bisa membuat orang meninggalkan gereja adalah karena gereja dinilainya sibuk dengan dirinya sendiri dan kurang peduli pada sekitarnya. Saudara sekalian, dalam kehidupan bergereja ada anggota jemaat yang ingin melihat, ada anggota jemaat yang ingin melihat gerejanya peduli dan mau berbagi, jadi berkat bagi orang lain. Dan ketika ia melihat gerejanya hanya sibuk untuk urusannya sendiri, gerejanya sibuk untuk kepentingannya sendiri, sedangkan kurang peduli dengan lingkungannya, kurang care pada masyarakat sekitar gereja, maka ia bisa memilih untuk meninggalkan gereja itu karena berpandangan
buat apa bergereja di sebuah gereja yang hanya sibuk dengan dirinya tapi tidak mau jadi berkat seperti yang Tuhan inginkan dalam kehidupan bergereja itu. Jadi saudara, dari kelima hal ini dapat kita lihat bahwa apa yang dirindukan umat ialah sebuah kondisi di mana mereka merasa at home dalam gerejanya dan melihat gerejanya sebagai sebuah persekutuan yang mau berbuat sesuatu atau peduli pada lingkungannya. Di secara umum saudara sekalian, umat mengharapkan, merindukan sebuah kondisi di mana mereka merasa at home, merasa nyaman, aman seperti di dalam rumah sendiri, dalam kehidupan gerejanya, dan mereka melihat gerejanya sebagai sebuah persekutuan jemaat yang peduli pada lingkungannya. Saudara sekalian, bagi umat, gereja adalah komunitas yang menghadirkan relasi dan kasih, baik untuk lingkungan internal maupun eksternalnya. Nah, dengan cara inilah saudara sekalian seperti yang dikatakan dalam surat 1 Petrus pasal 3 dalam teks bacaan kita hari ini, kita mempertanggungjawabkan iman percaya kita kepada Allah dan kepada orang lain di sekitar kita. Saudara sekalian, siapakah yang dimaksud dengan gereja? Siapa itu gereja, saudara sekalian? Saudara sekalian, gereja dalam bahasa Yunaninya adalah eklesia. Eklesia berarti dipanggil keluar. Nah, pertanyaannya saudara sekalian ialah dipanggil keluar dari mana dan untuk apa? Nah, untuk menjawab pertanyaan saudara sekalian, mari kita lihat surat 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Dalam surat Petrus pasal 2, 1 Petrus pasal 2 ayat 9 dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi saudara sekalian, berdasarkan teks bacaan dari 1 Petrus pasal 2 ayat 9 ini saudara sekalian, yang dimaksud dengan gereja adalah kita. Kita adalah umat pilihan Allah yang dipanggil keluar dari kegelapan dosa kepada terang Tuhan yang ajaib, supaya memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Nah saudara sekalian, jika melihat hal ini, maka secara spiritual gereja bukanlah gedungnya, gereja bukanlah mimbarnya, gereja bukanlah menaranya, tetapi gereja adalah orang-orangnya, yaitu saya dan saudara. Jadi jika kita bicara tentang gereja saudara sekalian, maka sebenarnya kita sedang bicara tentang diri kita sendiri, yaitu diri saya dan saudara. Jadi jika kita bicara tentang gereja, maka sebenarnya kita sedang bicara tentang tugas dan panggilan kita bersama. Maka dengan demikian saudara sekalian, bergereja adalah keterlibatan yang kita lakukan untuk membangun persekutuan jemaat menjadi semakin lebih baik, menjadi semakin lebih nyaman, dan semakin menjadi sarana bagi pertumbuhan rohani kita bersama, serta yang semakin memampukan kita, yaitu saya dan saudara, melakukan tugas panggilannya di mana Tuhan menempatkan kita di tengah masyarakat. Sering kasih Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita membangun kehidupan bergereja dalam relasi penuh kasih. Yang pertama saudara sekalian, yang perlu kita lakukan bagaimana kita membangun kehidupan bergereja berdasarkan relasi dalam kasih ialah kita menjadikan gereja kita sebagai home atau rumah kita bersama. Saudara sekalian, apabila kita dapat membangun bersama-sama kehidupan persekutuan yang saling menjaga, saling memperhatikan,
sebuah komunitas yang peduli satu dengan yang lain. Kita peduli dengan kemajuan dan kehidupan gereja kita, baik untuk aspek internal maupun eksternalnya, maka gereja dapat menjadi rumah kita bersama. Ada sebuah kalimat yang sangat baik untuk kita renungkan, saudara sekalian. Dalam kalimat yang baik ini dikatakan, saudara sekalian, gereja bukanlah sebuah organisasi di mana Anda ada di dalamnya. Gereja adalah sebuah keluarga di mana kita ada di dalamnya. Sebuah rumah di mana kita dicintai dan mencintai. Sebuah tempat di mana kita merasakan pemulihan dari kehidupan yang kita hadapi. Gereja bukanlah sebuah organisasi di mana kita berada di dalamnya, tapi sebuah keluarga di mana kita dicintai dan mencintai, sebuah tempat di mana kita merasakan sebuah proses pemulihan dari gejolak kehidupan, dari tantangan kehidupan, dari segala hal yang kurang baik yang pernah kita alami dalam kehidupan. Dan kalau ini bisa kita ciptakan, saudara sekalian, maka saudara dan saya dapat menciptakan sebuah rumah, sebuah home bagi kita bersama dalam kehidupan gereja kita. Yang kedua, saudara sekalian, agar kita bisa menciptakan hidup bergereja berdasarkan relasi kasih, ialah kita menjaga hati nurani kita. Saudara sekalian, penyakit yang terbesar dan terparah dalam dunia sekarang ini bukanlah penyakit lepra, penyakit TBC, kelaparan, atau pandemi COVID-19 dan sebagainya, saudara sekalian, ya, tetapi penyakit kehilangan hati nurani untuk peduli dan memperhatikan orang lain. Penyakit terbesar saat ini ialah penyakit hilangnya hati nurani untuk peduli, berbagi, dan memperhatikan orang lain. Rasa ketidakpedulian inilah yang seringkali menjadi penghambat bagi kita, penghambat bagi saya dan saudara untuk melakukan yang baik pada orang lain. Yesus katakan, jika kita mengasihinya, maka kita akan melakukan perintahnya, yaitu hidup saling mengasihi. Jadi saudara sekalian, berbuat baik berdasarkan kasih adalah tanda yang tepat, tanda yang benar bahwa saya dan saudara adalah orang-orang yang mengasihi Yesus. Sebab bagaimana mungkin saudara dan saya mengasihi Allah yang tidak terlihat, sedangkan orang yang di depan mata tidak kita pedulikan? Bukankah kita mengasihi Allah yang tidak terlihat melalui sikap dan tindakan kita kepada orang yang kita lihat, yang ada di depan mata kita dalam kehidupan kita setiap harinya? Melakukan kebaikan dimulai dari hati nurani yang baik. Saudara sekalian, Tuhan Yesus dalam Injil Matius pasal 7 ayat 17 berkata, setiap pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik akan menghasilkan buah kehidupan yang tidak baik. Jika Tuhan dikuduskan dalam hati kita, saudara sekalian, maka seluruh hidup kita akan tertuju kepada Tuhan. Kita bagaikan pohon yang baik yang akan menghasilkan buah kehidupan yang baik. Hidup yang tertuju kepada Tuhan akan menghasilkan sikap berbuat yang baik. Oleh sebab itu, saudara, kita perlu menjaga isi hati nurani kita agar jangan sampai dikuasai oleh rasa ketidakpedulian kepada orang lain di sekitar kita, rasa ketidakpedulian terhadap kehidupan persekutuan bersama kita di gereja kita. Kita perlu kehadiran dan bimbingan Roh Kudus. Tuhan sudah menjanjikan Roh Kudus bagi kita, kehadiran Roh Kudus dalam diri kita. Kita perlu kebimbingan Roh Kudus untuk terus memurnikan hati nurani kita, supaya kita tetap dapat melakukan perbuatan baik dalam kehidupan persekutuan jemaat kita dan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang ketiga, saudara sekalian, yang perlu kita lakukan agar kita bisa membangun kehidupan bergereja dalam relasi kasih ialah
kita jadikan perbuatan baik kita sebagai bentuk komunikasi atau relasi kita yang paling efektif dengan sesama kita. Saudara sekalian, perbuatan baik adalah bentuk komunikasi yang paling efektif dengan orang lain, saudara sekalian. Tidak ada orang yang menolak kebaikan orang lain. Bahkan kita sendiri juga pasti ingin orang lain berbuat baik kepada kita. Di dalam surat 1 Petrus pasal 3 ayat 13 dikatakan, siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Ini sebuah pernyataan yang sangat kuat dan tegas bahwa tidak ada orang yang menolak kebaikan orang lain. Semua orang merindukan kebaikan dari orang lain. Nah, saudara sekalian, kualitas relasi kita dengan Allah itu nampak dalam relasi kita dengan sesama kita. Saudara sekalian, gereja sebagai sebuah gedung bisa tutup untuk sementara waktu karena pandemi COVID-19 ini. Tetapi gereja dalam arti sesungguhnya, yaitu saya dan saudara, tidak boleh tutup. Gereja dalam pengertian sebagai sebuah gedung bisa untuk sementara tidak ada kegiatan di dalamnya. Tetapi gereja dalam arti sesungguhnya, yaitu saya dan saudara, tidak boleh berhenti berbuat yang baik sebagai bentuk komunikasi kita dengan orang lain. Kita tetap harus berkarya, menghadirkan hidup bergereja yang menghadirkan kasih jadi berkat bagi sesama kita. Kita melakukan social distancing, tetapi panggilan kita untuk menjadi saluran berkat Tuhan bagi sesama melalui perbuatan baik kita tetap harus kita lakukan. Saudara sekalian, mungkin dari antara kita ada yang bertanya begini, bagaimana jika perbuatan baik kita tidak disambut baik oleh orang lain? Bagaimana jika perbuatan baik kita kemudian dilupakan oleh orang lain? Untuk hal ini saudara sekalian, sangat baik kita mendengarkan apa yang dikatakan oleh Ibu Teresa mengenai hal ini. Ibu Teresa pernah berkata demikian, saudara sekalian, tetaplah berbuat baik walaupun orang tidak menerima dan melupakan apa yang sudah kita buat, tetapi tetaplah berbuat baik. Tetaplah berbuat baik walaupun orang tidak terima dan melupakan apa yang sudah kita buat, tetaplah berbuat baik. Saudara sekalian, bagi saya, saudara sekalian, tetap berbuat baik walau tidak ditanggapi dengan baik, itu jauh lebih baik daripada tidak berbuat baik. Saudara sekalian, tetap berbuat baik walau tidak ditanggapi dengan baik, itu jauh lebih baik daripada tidak berbuat baik sama sekali. Yang keempat, saudara sekalian, bagaimana kita menjadikan hidup bergereja berelasi dengan kasih ialah kita menjadikan aktivitas kita di gedung gereja sebagai sarana pembelajaran dan perjumpaan kita dengan sesama kita. Saudara sekalian, ada kalanya orang Kristen melihat gereja dengan segala aktivitas di dalamnya sebagai tempat atau ruangan pertunjukan. Ada orang Kristen yang melihat gedung gereja sebagai tempat atau ruang pertunjukan. Datang ke gereja fokusnya ialah apakah ibadahnya menyenangkan dan memuaskan hati saya? Apakah dalam ibadah itu musiknya memukau hati saya? Apakah dalam ibadah itu saya mendapatkan pelayanan yang memuaskan dari majelis dan aktivisnya? Apakah kalau saya datang ke gereja itu saya mendapatkan pelayanan dan dilayani dengan sebaik-baiknya oleh orang-orang yang ada di gereja itu? Saudara sekalian, jika itu tujuan kita datang ke gereja, jika itu yang menjadi fokus kita datang ke gereja, maka itu berarti kita hanya terfokus pada kepentingan semata.
itu terfokus pada keegoisan diri kita, bukan pada pertumbuhan diri bersama yang lain. Jika itu yang jadi tujuan kita datang bergereja, maka kita hanya datang sebagai orang-orang yang egois, yang hanya datang untuk dilayani, bukan untuk bertumbuh bersama dan melayani bersama. Seharusnya saudara sekalian, kita melihat gereja sebagai tempat atau ruang pembelajaran dan perjumpaan. Dan kalau kita menjadikan gereja sebagai tempat atau ruang pembelajaran dan perjumpaan, maka saudara dan saya akan melihat semua aktivitas di gereja itu sebagai sarana di mana kita bersama-sama melatih diri kita agar semakin mampu mengasihi Tuhan dan lebih baik lagi dalam kehidupan ini. Kita bersama-sama melengkapi diri kita agar semakin teguh menghadapi tantangan kehidupan. Kita bersama-sama mempersiapkan diri kita untuk semakin dapat melayani di tengah-tengah masyarakat. Kita semakin dapat melihat diri kita bersama-sama, saudara sekalian, belajar saling mendukung, saling menolong, saling mendoakan satu dengan yang lain, menciptakan gereja kita sebagai sebuah rumah atau home bersama itu, saudara sekalian. Jika tujuan inilah yang ada dalam diri kita, dalam diri saya dan saudara, maka kita akan melihat segala yang kita kerjakan di gereja kita, dalam gedung gereja kita nanti kalau kita bisa bersama-sama kembali setelah pandemi COVID ini berakhir, saudara sekalian, ini adalah sebuah proses bergereja dengan kasih dan relasi yang baik. Sering kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bergereja, saya bergereja, saudara bergereja, kita semua bergereja untuk menciptakan sebuah persekutuan umat yang dirasakan sebagai rumah kita bersama. Gereja dapat menjadi rumah kedua kita bersama-sama. Kita bergereja untuk menjadikan gereja kita sebagai persekutuan yang melayani berdasarkan kasih kepada Allah. Dan untuk mewujudkan hal itu, saudara sekalian, ini memerlukan keterlibatan kita semua. Memerlukan keterlibatan kita bersama-sama. Gereja sebagai satu tubuh dapat dibangun dengan baik, dapat dibangun dengan kokoh jika kita bersama-sama sebagai anggota tubuh Kristus membangun tubuhnya ini bersama-sama. Gereja yang terbaik bukanlah gereja yang sudah sempurna semuanya, tetapi gereja yang mau terus-menerus memeriksa dirinya dan mengembangkan dirinya menjadi sebuah persekutuan yang dirasakan sebagai persekutuan yang indah, yang memberikan rasa nyaman dan aman, sebuah home bagi kita bersama. Dan yang dapat menjadi saluran berkat bagi lingkungan di mana gereja itu berada, dan menjadi berkat di mana kita hidup bersaksi. Oleh sebab itu, saudara sekalian, mari kita jadikan gereja kita sebagai home kita bersama. Walaupun sekarang ini kita berada di rumah, berdoa di rumah, beribadah di rumah, tetapi semangat untuk menjadikan persekutuan gereja kita sebagai sebuah home tetap harus kita wujudkan bersama-sama. Kedua, kita menjaga isi hati nurani kita. Ketiga, kita menjadikan perbuatan baik kita sebagai bentuk komunikasi yang paling efektif ketika kita berbicara dengan orang lain. Yang keempat, kita menjadikan aktivitas di gedung gereja. Nanti kalau kita sudah selesai dengan pandemi COVID ini, kita bertemu kembali dalam gedung gereja secara fisik. Kita jadikan semua aktivitasnya, saudara sekalian, sebagai sarana pembelajaran dan perjumpaan kita yang membuat kita semakin mampu memperlihatkan relasi kasih seperti yang Tuhan minta dalam kehidupan kita bergereja kita. Saudara sekalian, kita pasti dapat melakukan dan mewujudkannya. Kita pasti dapat melakukan dan mewujudkan kehidupan bergereja berdasarkan kasih dalam relasinya itu. Kenapa? Karena di dalam diri kita Tuhan sudah memberikan Roh Kudus. Ada Roh Kudus dalam diri kita. Ada Roh Kudus yang memampukan kita untuk melakukannya.
Biarlah diri kita dibimbing oleh Roh Kudus, dimampukan oleh Roh Tuhan yang kudus, sehingga kita dapat menciptakan secara bersama-sama kehidupan bergereja yang Tuhan inginkan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara sekalian, mari kita menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam doa syafaat kami saat ini kami berdoa dan mendoakan upaya pemerintah pusat dan daerah, khususnya Provinsi Jawa Barat ya Tuhan, di dalam upaya menghambat penyebaran pandemi COVID-19 ini. Kami mohon padamu ya Tuhan agar PSBB yang dilakukan di berbagai daerah dapat menolong kami semua sebagai bangsa Indonesia untuk dapat menghambat penyebaran pandemi COVID ini. Dan Tuhan juga berkati pemerintah kami di dalam upaya menyembuhkan, mengobati mereka-mereka yang dirawat di rumah sakit untuk proses pemulihannya. Kami mendoakan tenaga medis yang berjuang untuk merawat dan menolong mereka yang terpapar virus COVID-19 ini. Tuhan berkati setiap dokter dan perawat, berkati mereka dengan kekuatan dan kesehatan, dan mampukan mereka ya Tuhan merawat setiap sesama yang dalam perawatan karena terpapar virus ini dengan sukacita, dengan sungguh-sungguh, dan mereka dapat memperhatikan dengan sangat cermat setiap perkembangan kesehatan di setiap orang yang mereka rawat. Bapa Surgawi, kami juga mendoakan pelayanan GKI pada semua lingkupnya, di dalam ikut serta menolong sesama yang membutuhkan karena dampak pandemi COVID ini. Kami mendoakan gerakan gotong royong yang dicanangkan oleh Sinode Wilayah Jawa Barat dapat menolong mereka-mereka yang membutuhkan bantuan oleh karena terdampak pandemi COVID ini. Tuhan juga berkati tim Kaspel GKI Kebonjati yang juga ambil bagian untuk menolong sesama. Tuhan berkati setiap yang mereka lakukan melalui pembagian sembako, memberikan makan siang gratis, dan banyak hal lainnya mereka lakukan ya Tuhan. Dan bila semuanya itu menolong sesama kami yang membutuhkan perhatian di tengah pandemi COVID ini. Bapa Surgawi, kami juga mendoakan setiap anggota jemaat kami yang terdampak kehidupan ekonominya karena pandemi ini. Kami mendoakan agar mereka juga tetap diberkati oleh Tuhan sehingga mendapatkan kecukupan untuk kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Berkati mereka ya Tuhan di tengah segala kesulitan yang sedang kami hadapi bersama. Tuhan tetap memberkati mereka dengan segala yang mereka perlukan dan butuhkan bagi kehidupan setiap harinya. Bapa Surgawi, kami berdoa untuk anggota keluarga kami, sahabat kami, rekan kerja kami, rekan sepelayanan kami yang kami tahu sedang dalam pergumulan. Tuhan berkati mereka dan mampukan mereka ya Tuhan untuk dapat mengatasi pergumulan yang sedang mereka hadapi. Mampukan mereka ya Tuhan melihat solusi dari masalah yang sedang mereka hadapi sekarang ini. Dan biarlah ya Tuhan hal yang baik dapat terus terjadi dan terus mereka rasakan dalam kehidupan mereka. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan yang mendasari persembahan kita diambil dari 1 Tawari 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Bagi bapa atau ibu atau saudara yang rindu memberikan persembahan,
dapat melakukan transfer ke rekening BCA GKI Kebonjati Bandung atau melalui QR Code aplikasi dompet digital yang ada di layar Bapak, Ibu, atau saudara sekalian. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas bunga mawar harum indah tak terbit. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang Kau beri tiap saat. Dan firman-Mu lah pelita agar kami tak sesat. Syukur atas keluarga penuh kasih dan besar. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan kesal. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Mari kita bawa persembahan ini dalam doa. Segala pujian dan syukur kami panjatkan ke hadirat-Mu ya Bapa, oleh karena kasih karunia dan berkat-Mu yang boleh kami terima hingga saat ini. Kami percaya semua berkat yang kami nikmati adalah kemurahan Tuhan bagi hidup kami. Oleh karena itu, sebagai bukti ungkapan syukur kami kepadamu ya Bapa, kami hendak memberikan persembahan yang telah kami siapkan. Kuduskanlah dan terimalah persembahan ini, agar persembahan ini boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja, dan pengikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya, dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya, gereja adalah orangnya. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja, dan pengikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Berbagai macam manusia, terdiri dari bangsa-bangsa, lain bahasanya dan warna kulitnya, tempatnya pun berbeda juga. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja, dan pengikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama
Saudara sekalian, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, maka terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Saudara, mari kita menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus akan memampukan saudara untuk mewujudkan hidup bergereja yang penuh kasih, hidup bergereja yang penuh dengan relasi berdasarkan kasih. Dan Allah yang penuh kasih akan mencukupkan kebutuhan hidup saudara dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.